Oke, teman-teman semuanya, dalam seminggu terakhir dan seminggu ke depan ini saya sedang ikut pelatihan anti korupsi nih, melalui e-learning di Puslat SDM LKPP. Jadi teringat SE terakhir nih terkait pencegahan korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya, baik pada tahap perencanaan, persiapan pengadaan, kemudian pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak dalam SE 5 dan SE 8 tahun 2024 ya. Ada 2 SE nih. Ini kaitannya juga dengan anti korupsi ini terkait ini ya. Ini ada, kalau dijumlahkan ada 40 lebih titik kritis atau apa istilahnya lah, red flag ya, dalam pengadaan belanja pemerintah ini ya, mulai dari perencanaan sampai terakhir. Nah, jadi saya termotivasi untuk membaca kembali nih ya. Teringat kedua essay ini, jadi ingin membaca kembali dan ingin melihat secara substansinya ya. Jadi di sini saya tidak memperdebatkan typo ataupun kalimat-kalimat letter locknya ya, tapi ingin melihat secara substansi apa sih yang ingin dicapai ataupun apa yang ingin difokuskan, yang harus dilakukan lah ya dalam 40 lebih poin-poin essay ini ya. Coba kita lihat ya, ini kita lihat secara substansinya ya. Ini pendapat ataupun ya tafsiran dari saya pribadi ini ya. Tafsiran dari saya pribadi yang mudah-mudahan bisa memperkuat dalam pelaksanaan tugas-tugas saya di pengadaan barang jasa ya, baik keseharian ataupun membantu kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah lain ya, seperti itu. Kalau teman-teman memiliki tafsir lain ataupun tafsir tambahan, silahkan di komentar ya, silahkan ditambahkan ya. Nah, ini pertama untuk DSL 5 ya, 2024 yang di tahapan perencanaan persiapan. Poin pertama, ini ada berapa poin ya? Ada 12 kalau salah ya. Ini 12 poin. Nah, poin pertama, pengadaan berbasis kebutuhan. Nah, pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan analisis kebutuhan. KLPD dilarang melakukan pengadaan yang tidak dibutuhkan dan atau mendukung renstra KLPD. Ini secara substansi ya sesuai ataupun sejalan dengan ya filosofis ataupun hal yang paling mendasar di pengadaan, yaitu pengadaan itu ya harus sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan itu dimulai dari kebutuhan, bukan keinginan ya. Nah, jadi harus dilihat ini apa kebutuhannya ketika kita selaku pengelola pengadaan ataupun selaku PPK ya, intinya para pihak dalam pengadaan mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengadaan ya. Awal itu kita harus membaca dulu, harus merenung dulu ini apa sebetulnya kebutuhannya. Nah, ya dengan 5W1H ya. Nah, ini untuk siapa, mengapa butuh ini, kapan, di mana ya, kemudian bagaimana ya. 5W1H lah seperti dalam buku-buku pelatihan ya. Nah, sehingga dari situ bisa tergambar ya, bisa teridentifikasi apa kebutuhannya ya. Nah, kemudian dibandingkan ataupun dicek dengan renstra-nya dengan kebutuhannya, sesuai nggak gitu kan. Nah, itu nanti bisa kita revisi tuh, kalau ada ketidaksesuaian bisa kita minta revisi, minta perubahan agar sesuai kebutuhan. Itu yang pertama ya. Jadi ketika dapat tugas melaksanakan pengadaan, paket pengadaan, lihat apa kebutuhannya nih. Nah, harus tahu betul-betul, mundur ya. Tuh, nomor 1. Nomor 2, pendamping analisis pasar. Pada saat melakukan analisis pasar, didampingi oleh orang yang mengerti situasi pasar. Khusus untuk konstruksi didampingi oleh tim ahli. Nah, jadi ini juga menurut saya sejalan dengan jargon apa istilahnya,
Apa istilahnya? Silahkan tulis di komen ya. Jadi ada yang bilang bahwasannya segalanya memang pengadaan memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh pengadaan. Nah, tapi bukan dua statement itu. Yang ada garis bawahi statement selanjutnya, terus berikutnya yaitu bahwasannya ahli pengadaan bukan ahli segalanya. Nah, itu apa ini jargon atau apa ya? Ya terserah lah, pokoknya mah ada statement ahli pengadaan bukan ahli segalanya. Ahli pengadaan itu ya hanya ahli mengada-ngada, jokesnya ini ya, mengada-ngada. Dari yang tidak ada menjadi ada ya. Bukan ahli mengada-ngada apa negatif ya, bukan ya. Maksudnya dari yang tidak ada menjadi ada dalam artian bagaimana memanage pengadaannya, bagaimana mengelola pengadaannya ya. Tadi yang mulai dari kebutuhan, pemilihan penyedia atau swakelola, pelaksanaannya sampai dengan serah terimanya. Nah, itu aturan-aturan mainnya, prinsip etikanya, nah, itu ahli pengadaan. Nah, cuman untuk melakukan pengadaan itu keilmuan yang dibutuhkannya bukan terkait pengadaan saja. Nah, ini ada juga terkait keahlian teknisnya, terkait pengetahuan dari produk yang akan diadakannya ya. Jadi ahli pengadaan bukan ahli segalanya. Ketika mengadakan mobil, ya kalau pernah mengadakan mobil, pernah bikin spek, pernah nanya ahli tentang mobil, mungkin sedikit banyak mengerti itu kan tentang mobil ya. Nah, ya semakin sering melakukan pengadaan ya kita akan semakin bertambah pengetahuannya ya. Makanya salah satu saya pribadi senang di pengadaan adalah dari satu pengadaan ke pengadaan lain pengetahuan kita bertambah, kita terus belajar ya. Karena ya sesuai dengan tugas manusia di dunia ini untuk belajar ya, untuk bertumbuh, untuk belajar itu. Nah, cuman kan produk yang akan diadakan itu ya beragam ya, tidak selalu sama ya. Nah, mending kalau sudah pernah dilakukan ada sedikit pengetahuan. Tapi kalau baru ya mau tidak mau kita harus banyak bertanya ya, banyak bertanya. Ya ini saran dari SE adalah harus ada yang mengerti terkait barang jasanya itu. Nah, terutama ketika melakukan analisis pasar. Ini nanti terkait membuat spek, membuat HPS ya, membuat draft kontrak di awal ya. Nah, ini hasil dari bagaimana pasar itu, bagaimana pelaku usahanya, barang jasanya ada di mana, bagaimana harganya segala macamnya. Nah, itu kan berguna untuk membuat spek HPS dan draft kontrak di awal itu. Oke, itu menurut saya substansinya ya. Kemudian yang ketiga, kaji ulang RUP. PPK, PP dan Pokja melakukan pemilihan melakukan kaji ulang atas RUP yang ditetapkan oleh PAKPA. Apabila ditemukan rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, maka pengadaan tidak perlu diadakan. Ya, ini sebenarnya mirip dengan yang nomor 1 ya. Mirip dengan nomor 1, hampir substansinya hampir sejalan ataupun inline dengan nomor 1 tadi, pengadaan berbasis kebutuhan. Intinya ya kalau kebutuhannya ataupun pengadaannya sudah muncul di RUP, di sirup, ya berarti kita lihat lagi kebutuhannya nih, apa sih sebetulnya kebutuhannya, kurang lebih sama seperti itu. Tapi nomor 3 ini ada tanda kutip debatable, tapi kan ini nama kerjaan bukan tugas Pokja. Nah ini kalau pola pikir saya ya karena SDM pengadaan itu utamanya adalah pengelola pengadaannya ataupun jabatan fungsional pengelola pengadaan basis pemerintah, yang mana pengelola pengadaan itu atau JPPJ itu ya kompetensinya dari ujung ke ujung ya, dari perencanaan, pemilihan penyedia sampai dengan pelaksanaan kontrak dan swakelola juga ya, tentunya ya tidak masalah dilakukan oleh Japung gitu ya, sebagai posisi pembantu PPK ataupun sebagai Pokja pun ya di UKPBJ ya membantu ketika kaji ulang ini, ketika mengkaji atau mereview dokumen persiapan PPK itu ya. Nah, itu sedikit banyak sama itu, melihat kebutuhannya itu ketika melakukan review dokumen persiapan dari PPK ya, kurang lebih sama ini di dalamnya ini. Substansinya ini ya. Ini menurut saya substansinya. Tapi silakan kalau ada pendapat lain ya. Dan nomor 4. Ini kayaknya sudah dipecah nih videonya, nggak bisa sekali nih. Panjangan nih. Kita lihat ini SL5 aja dulu ya.
Nomor 4, kondisi penyedia tunggal. Dalam hal terdapat penyedia tunggal yang mampu menyediakan kebutuhan, metode pemilihan yang dilakukan yaitu penunjukan langsung. Contoh, pemasangan iklan di billboard tertentu dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia yang mendapatkan izin pengelolaan billboard. Ini substansinya ya jangan melakukan ritual ya, jangan hanya ritual ya. Jadi seolah-olah walaupun kita sudah tahu satu, tetap aja dilakukan tender, seleksi, ritual gitu kan. Ya sebetulnya ya kalau satu ya penunjukan langsung. Jadi jangan terjebak oleh ritual karena biasa melakukan tender atau takut jadi temuan atau gimana. Ya kalau emang begitu adanya ya kita lakukan apa adanya, itu nggak masalah. Gitu ya. Tuh kalau yang nomor 4 ini ya. Jadi kalau saya melihat substansinya ya kita tuh jangan melihat ritual dari proses pengadaan ya, tapi substansinya apa ini ya. Kalau memang harus satu ya satu gitu ya. Nah, kasus lain misalkan juga ini seperti nilai sampai dengan 200 atau di bawah 200 ya. 200 dan di bawahnya ya. Itu kan kebanyakan pengadaan langsung. Ya, ritualnya. Tapi kalau perlu kompetisi ya bisa saja ditenderkan. Ini kebalikannya, bisa saja ditenderkan ya. Kalau lihat dari substansinya itu perlu dikompetisikan. Itu misalkan resikonya tinggi, ya ada kajiannya lah itu. Seperti itulah substansinya. Jadi kita jangan terjebak dengan ritual ya. Apa sebetulnya substansinya? Itu nomor 4 ya. Kemudian yang kelima. Ya. Mohon maaf ini ya, saya tidak baca teksnya, letter lucknya, bahasanya ini. Mohon maaf kalau ada yang masih mempersalahkan hal itu, silakanlah gitu. Ini saya hanya melihat substansi tujuannya aja apa ini ya. Nomor 5, strategi pemaketan. Penggabungan atau pemecahan paket memperhatikan hasil analisis efektivitas dan efisiensi dalam suatu pemaketan. Ya, ini dalam menggabungkan dan memecah paket ya intinya niatannya sebetulnya ini ya. Kalau saya melihat substansinya adalah niatnya menggabungkan dan memecah itu ya untuk efektivitas dan efisiensi, ya untuk prinsip dan tujuan pengadaan tercapai gitu. Memang semuanya juga ke sana kan, ke prinsip tujuan pengadaan tercapai. Jadi bukan untuk menghindari tender, bukan untuk ya menghindari tender agar pengadaan langsung, bukan untuk agar penyedia besar bisa kepake gitu kan. Ya niatannya emang ini untuk memperbaiki pengadaan seperti itu. Ya. Ya. Gitu ya. Oke. Terus nomor 6. Larangan pemecahan paket. Dilarang memecah satu paket-paketnya menjadi beberapa paket untuk tender. Ya sama nih ya, penggabungan pemecahan kurang lebih sama. Contohnya kalender dipecah menjadi beberapa paket kepada penyedia yang dikenakan oleh yang sama. Ini saya juga ada pengadaan kalender nih, harus dicek nih. Nah ini substansinya ya harus introspeksi diri ini saya juga. Mohon maaf kalau suaranya agak low ini ya, agak lemah katanya. Maklum lagi efisiensi, efisiensi. Lagi ada efektivitas. Apa istilahnya bukan efisiensi? Ya gitulah pokoknya lah ya. Baru pulang kerja ini ya, baru pulang kerja jadi saya agak lesu ini ya. Ya nggak apa-apa, yang penting substansinya dapat. Yang penting hakikat. Yang penting substansinya tadi ya. 7. Penyatuan paket. Dilarang menyatukan paket beberapa paket yang menghalangi kompetisi dan atau kesempatan usaha kecil. Ya ini semuanya ya ini mirip-mirip sebetulnya ya. 5, 6, 7 ini kalau menurut saya ini ditariknya ya bahwasannya ketika melakukan pengadaan itu kita harus melihat tujuan pengadaan ya. Tujuan pengadaan kan ada kata kunci usaha mikro kecil ya, koperasi ya, ada PDN, kemudian ada pengadaan berkelanjutan dan sebagainya. Ya kita kan punya tujuan ya berarti semuanya harus mengarah ke tujuan ya. Ya seperti yang kalau dari kelas saya selalu bilang ya seperti dalam hidup itu kita punya tujuan kan. Innalillahi rojiun ya, kembali ke Allah. Ya berarti dalam kehidupan ini ya
harus ditujukan, semua perbuatan kita itu ditujukan untuk kembali pulang gitu kan. Nah, kalau itu kehidupan ya, jangan sampai kita terlena kan, sehingga lupa untuk mempersiapkan bekal pulang itu kan. Nah, itu kalau kehidupan. Kalau ini ya pengadaan juga kan ada tujuannya kan, ya jangan sampai tujuan pengadaan untuk PDN tapi malah impor, walaupun PDN ada malah impor. Tujuannya usaha kecil koperasi malah ke usaha besar dan sebagainya. Gitu ya, hakikatnya nih, substansinya ya. Konsolidasi, nah ini juga konsolidasi. PHKPA dan PPK melakukan konsolidasi pengadaan barang jasa pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan. Ya konsolidasi ini bagus, ini konsolidasi ya, cuman ya kalau kita pengelola pengadaan hanya sekedar melakukan ritual pemilihan penyedia saja ya, eksekusi pemilihan penyedia saja, tidak melihat ke perencanaan, bagaimana bisa melihat helikopter view untuk bisa melakukan konsolidasi ya. Ini kalau saya melihat substansinya ya, ahli pengadaan itu harus bisa melihat keseluruhan ya, satu KLPD, satu kementerian ya, satu instansinya, agar bisa melihat mana yang bisa diefektifkan, efisiensikan dengan konsolidasi. Itu ya. Kemudian 9, ini kayaknya dipecah nih. Ini kita yang SL5 aja dulu ya di persiapan ya, perencanaan. Kelengkapan dokumen rencana ya, PPK, PP dan Pogja menolak, langsung menolak melakukan. Ya memang harusnya ini sebetulnya bukan aturan baru ya, di Perpres di PLM juga sebetulnya sama nih. Melakukan pengadaan yang tidak lengkap dokumen perencanaannya, contoh tidak terdapat FS. Kalau memang diperlukan FS, tidak harus semua FS ya. Ya pokoknya apa yang diperlukan di perencanaan, dibutuhkan perencanaan ya harus ada ya. Tidak terdapat penyelidikan tanah, ya tidak semuanya ini ya. Ini contoh-contoh aja. Kalau memang harus ada penyelidikan tanah, ya berarti harus ada. Gambar rencana tidak lengkap, tidak terdetik. Ini contoh-contoh saja ya. Tidak terdapat titik lokasi pekerjaan, lalu terus belum lengkap ya. Dan ini disusun, poin-poin ini disusun nampaknya ya dari yang memang signifikan di lapangan. Kalau saya sih sepakat ini yang merupakan signifikan ya. Kalau dalam e-purchasing kemarin menjadi modus ya, modal dusta. Yang modus berarti banyak kasusnya gitu ya, banyak kasusnya terjadi seperti ini. Tapi ya ini esensinya ya, dalam perencanaan apa yang diperlukan secara teknis. Nah ini kan ada dua keahlian, dari keahlian pengadaan dan keahlian teknis. Dari barang jasanya ya itu disediakan ya. Kalau memang harus ada FS, ya siapkan FS-nya. Harus ada, kalau tidak harus kita tolak ya. Kalau harus ada sondir, penyelidikan tanah, geolistrik, ya harus ada itu. Intinya ya dalam perencanaan harus disiapkan semua dokumen perencanaannya. Kalau tidak ya bisa ditolak ya. Kemudian nomor 10, posisinya spek teknis. Nah, dalam menyusun spek teknis sesuai kebutuhan, harus sesuai, ini harus sama ya. Tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah ya, karena ya harus sama. Kalau lebih tinggi kan nanti boros, kelebihan. Kalau lebih rendah nanti kejeduk kepalanya kan, kayak bikin pintu lebih rendah kejeduk kepalanya kan. Contoh pengadaan laptop untuk administrasi, ini yang paling sering ya, untuk administrasi perkantoran tidak memberikan spek laptop untuk desain grafis ya. Kayak laptop kan ini buat apa? Tadi itu yang paling awal tuh. Ini kebutuhannya buat apa sih? Ya kalau hanya buat ngetik Office saja ya i3 juga cukup lah gitu kan, i3. Kalau untuk pengolahan data ada sedikit ya i5 ya. Kalau buat grafis bisa i7 yang paling tinggi, misalkan seperti itu. Nah ini nanti akan terkait dengan HPS ya, walaupun di sini nggak ada, tapi ini akan terkait dengan HPS. Nah ini spek nih, betul nih, spek ya harus. Nah ini makanya pentingnya PPK ataupun yang nyusun spek punya kompetensi itu ya di sini, karena spek itu kan nanti ada komponen minimal spek apa saja, komponen kualitas, jumlah, waktu, lokasi, layanan lainnya ya, tempat juga itu kan. Nah, itu perlu tuh pengetahuannya ya, terkait juga ini ketentuan pembuatan spek apa saja ya, yang SNI, PDN, berkelanjutan ya, kemudian ramah lingkungan, kemudian produk dalam negeri ya, UMK KOP dan sebagainya. Kemudian larangan spesifikasi mengarah
Ini ke merek tertentu ya. Spektaris tidak boleh diarahkan ke merek tertentu. Nah, ini di Perpres pasal 18 ayat 18. Ya, pasal spek lah itu ya, 18 19 itu ya. Kecuali jadi spek teknis tidak boleh mengarahkan ke merek tertentu kecuali suku cadang ya, 119 ini ya, Perpres. Komponen bagian listrik sudah ada. Nah, apabila berdasarkan supaya pasar kebutuhannya dapat dipenuhi beberapa merek, maka spektek tidak boleh menyebut mengarah satu merek kalau memang banyak merek. Tapi kalau kebutuhan hanya dapat di satu merek, maka dilakukan penunjukan langsung kepada rantai pasok terdekat. Jangan ritual lagi, langsung aja langsung ya. Seperti itu. Jadi boleh merek kalau memang kebutuhannya hanya bisa di satu merek ya udah gitu kan. Bisa penunjukan langsung ke rantai pasok terpendek. Nah, apalagi di Perpres sudah disebutkan bisa suku cadang, komponen, bagian listriknya sudah ada, silahkan. Kemudian terakhir, larangan berpihak, dilarang memberikan informasi lebih awal yang membuat salah satu penyedia lebih baik daripada penyedia lain, kecuali yang sudah diatur dalam RUP. Ya, informasi awalnya di RUP ya. Jadi harus adil lah, ini prinsip pengadaan ya. Ini substansinya ya kembali ke prinsip dan etika ini ya, jangan berpihak seperti itu. Oke. Sementara itu dulu ya, silahkan apabila ada tambahan lain di komentar. Ini untuk selanjutnya tahap pemilihan dan kontrak kita bikin di konten lain ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ini sekadar membaca ulang ya untuk menguatkan saya sendiri dalam bekerja ya. Mudah-mudahan juga bisa berguna bagi teman-teman semuanya ya. Terkait SE nomor 5 nih ya, dalam tahap perencanaan dan persiapan pengadaan. Nanti kita lanjut ke SE 8, pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak di sesi berikutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam pengadaan dari Bogor.